Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para santri, para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa thalabul ilmi kembali di hari Senin tanggal 7 bulan November 2022. Seperti biasa pada kajian kita kali ini adalah membahas tentang sahabat-sahabat Nabi yang termaktub dalam Khulasah Nurul Yakin. Namun sebelum lebih jauh kita membahas, alangkah baiknya kita mengalap berkah dari pengarang kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa dapat dipahami dengan mudah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli ma nawa salafun as-solihin, khususan ilal muallif ala hadzal kitab Umar Abdul Jabbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai. Kemarin sampai mana? Ad-Darsus Tsani udah selesai? Belum ya? Baru nyampe nomor 2. Oh ya. Kita baca dari awal lagi ya. Ad-Darsus Tsani utawi iki pelajaran ingkang kaping pindo. Khilafatu utawi kepemimpinan Abi Bakr As-Siddiq, kepemimpinannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu maring Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 1, nasabuhu utawi nasabe Abu Bakar, huwa iku utawi Abu Bakar iku Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir. Jadi nasabnya Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir. Yajtami'u kumpul sopo Abu Bakar ma'an Nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga paring rahmat sopo Allah alaihi maring Kanjeng Nabi wasallama, lan moga-moga paring keselamatan sopo Allah maring Kanjeng Nabi fi jaddihi ing dalem kakek as-sadisi ingkang kaping 6. Wa huwa utawi yasi jaddi sadis iku Murratu Sayyidina Murrah atau Sayyid Murrah. Jadi tunggal bapak tua Kanjeng Nabi karo Abu Bakar. Tunggal bapak tua sing bapak tua nomor pira? Nomor 6. Jadi bapak tuane nomor 6 kupada. Sing arane bapak tua Murrah, Mbah Murrah lawan nama. Wulida den lahiraken sopo Abu Bakar ba'dan Nabi sewise Kanjeng Nabi sallallahu moga-moga paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi maring Kanjeng Nabi wasallam lan keselamatan bisanataini kelawan 2 tahun wa ashhurin
lan piro-piro bulan. Jadi Abu Bakar itu dilahirkan 2 tahun setelah Rasulullah lahir. Jadi duluan Rasulullah, 2 tahun kemudian, 2 tahun beberapa bulan baru Abu Bakar. Jadi tua mana? Tua Rasulullah. Kacake 2 tahun. 2 tahun luwih. Nomor 3, wamtaza lan bedani sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu bisuhulati kelawan gampang sapa Abu Bakar wa husni lan bagusi muasyaratihi pergaulane Abu Bakar wa lutfi lan lembut bimujalasati kumpulane Abu Bakar walini lan lemes janibihi lawan sampinge Abu Bakar. Jadi nomor 3 ini maksudnya adalah Abu Bakar itu memiliki sifat yang mudah bergaul. Jadi wonge beli angelan, mudah bergaul. Wa husni muasyaratihi, jadi bagus pergaulannya bagus. Wa lutfi mujalasati, fleksibel, kumpulan karo sapa bae oke. Arep kumpulan karo rombongane wong kafir Quraisy sing abragadung oke. Manjing karo kumpulane rombongane sahabat Nabi oke. Karo masyarakat awam, masyarakat biasa juga oke. Itulah Abu Bakar. Jadi pergaulannya tidak memilih-milih. Walut fil mujalasati. Jadi fleksibel, dimanapun dia bisa bergaul atau bisa menempatkan dirinya. Jadi tidak pilih-pilih komunitas. Kita kalau cinta sesuatu khusus kalau bergaul dengan yang lain nggak mau itu ya. Kadang-kadang mau tapi gampang terpengaruh. Tapi enggak, Abu Bakar tetap konsisten dengan pendiriannya. Tapi kalau dalam masalah bergaul dengan siapapun bisa. Walin janibihi, sama samping kanan kirinya juga Rasulullah enggak kaku. Abu Bakar enggak kaku. Ya mau dengan masyarakat biasa, mau dengan pejabat, mau dengan orang pinter, mau dengan orang bodoh, Abu Bakar bisa menempatkan dirinya dalam bergaul. Kadang-kadang kita kan kalau sudah merasa dirinya orang pinter, bergaul sama orang-orang kurang bisa, enggan gitu kan. Tapi tidak bagi Abu Bakar. Atau mungkin sekelas Abu Bakar kan, pemimpin negara, pemimpin umat, tapi mau bergaul dengan orang biasa tanpa pandang pilih. Kemudian nomor 4, wastagola lan nyibukaken sapa Abu Bakar bitijaroti kelawan dagangan. Nah, profesi sebenarnya Abu Bakar itu adalah penjual. Profesinya seperti itu, penjual kelontong. Ya, biasa kelontong itu apa sajalah, kain, kemudian apa lagi? Iya, perabot, namanya kelontong. Batagor. Nah. Bakso goreng. Nah, ini mah jualannya siapa namanya? Eko. Tenang aja kok. Abu Bakar aja seorang pemimpin umat, seorang pemimpin negara, profesinya adalah pedagang. Wastaghala bitijarati,
fakasaba sikota kaumihi, mangka amrih sopo Abu Bakar sikota kelawan kepercayaan kaumihi, kaume Abu Bakar. Di samping itu Abu Bakar juga mempunyai atau mendapatkan fakasaba, sikota kepercayaan dari kaumnya. Mendapatkan kepercayaan dari kaumnya Abu Bakar pada saat itu. Wa amanatihi, lan Abu Bakar itu dapat dipercaya. Wa amanatihi. Wa adha, lan dadi sapa Abu Bakar zamalin iku zamalin wong kang duweni harta benda kasirin ingkang akeh. Karena Abu Bakar itu adalah seorang pedagang yang mendapatkan kepercayaan dari kaumnya serta orangnya dapat dipercaya, maka Abu Bakar itu disebutkan sebagai orang yang memiliki banyak harta. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan, maka orang itu rumusnya adalah pertama harus punya usaha. Yang kedua harus mendapatkan kepercayaan. Yang ketiga harus amanah. Gak mungkin orang pengangguran kemudian sekonyong-konyong ada orang yang percaya. Gak mungkin kan? Jadi rumusnya yang pertama harus punya profesi dulu. Setelah mendapatkan profesi, baru kepercayaan. Setelah kepercayaan, amanah atau tidak. Ketiga-tiga syarat ini dimiliki oleh seseorang, mungkin bukan hanya Abu Bakar saja nanti yang banyak memiliki harta. Kita pun bisa. Jadi rumusnya jika kita menginginkan seperti Abu Bakar, tiga tadi, memiliki profesi, mendapatkan kepercayaan, yang ketiga amanah. Baru zamalin kasirin, disebut orang yang memiliki banyak harta. Cuman permasalahannya kepercayaan itu apakah kita harus mengungkapkan yakin kita wongnya dapat dipercaya ki? Bisa begitu? Tidak kan, orang lain yang menilai, bukan kita yang mempromosikan. Jangan kita yang mempromosikan, tapi orang lain yang harus menyatakan, Angeko ini orangnya dapat dipercaya nih. Ya, bukan kita ngomong. Sekarang kan kebanyakan begitu ya. Temenan kita mau wongnya bener nih, jujur ki. Kan gitu. Apalagi nanti bentar lagi musim-musim kampanye. Jadi bukan mempromosikan diri, tapi memang orang sudah menilai. Makanya di situ Abu Bakar menjadi orang yang kaya. Ya, orang pengangguran nggak mungkin kaya lah. Dan juga nggak mungkin orang dapat percaya. Minimal harus ada punya profesi. Profesinya apa saja? Apa saja dong. Yang penting profesi. Makanya di sini Abu Bakar juga disebutkan di situ sebagai salah satu sahabat Nabi yang mendapat julukan As-Siddiq. Ya. Kenapa tuh As-Siddiq? Orang yang selalu membenarkan. Jadi sahabat Abu Bakar ini apapun yang dikatakan oleh Rasulullah tidak
pernah menolak dan tidak pernah protes. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah selalu membenarkan. Kita bisa tidak seperti itu? Ragu-ragu kan? Ya, masa iya sih sedekah 1 kali pahalanya 100 kali? Ragu-ragu juga kan? Karena kita ragu-ragu makanya ibadahnya juga ngambang, nggak yakin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Orang yang menuntut ilmu itu akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Nyatanya banyakkah orang mencari ilmu? Tidak. Ada banyak orang mencari ilmu, tapi konotasinya bukan ilmu, tapi pengen dapat kerjaan, kan begitu. Jadi pengetahuan itu dicari untuk pemahaman kita, untuk pemahaman lingkungan, untuk pemahaman keluarga, bukan untuk mencari kerja. Karena di mana kita memiliki ilmu, kerjaan itu akan datang. Bukan kita sekolah kemudian mencari kerja. Tapi harusnya kerja yang mencari kita. Harusnya. Tapi itu juga harus memiliki kompetensi. Sekolahnya priwen dingin, bener apa beli, bolos apa beli, ngantuk bae apa beli ini sekolahnya. Orang yang dapat dipercaya, as-siddiq. Bahkan suatu ketika Umar menyedekahkan hartanya kepada Rasulullah di depan Abu Bakar. Sahabat Umar bilang, ya Rasulullah, saya mau bersedekah setengah dari harta saya ya Rasulullah. Terus apa kata Rasulullah? Umar, kamu mau sedekah setengahnya dari harta kamu yang ada. Bagaimana dengan keluarga kamu? Umar menjawab, keluargaku biar ada setengahnya lagi dari harta saya. Tapi begitu Abu Bakar sedekah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sedekahkan seluruh harta saya untuk perjuangan Islam, untuk perjuanganmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, kenapa kamu sedekahkan semua harta kamu? Bagaimana keluarga kamu, anak istri kamu? Apa jawab Abu Bakar? Anak dan istri saya sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Itu Abu Bakar Siddiq. Jadi nggak takut bersedekah. Kalau kita sholat Jumat, pertama yang dirogoh, yang dicari yang gede apa yang cilik? Yang cilik. Yang blesak bisa. Itu kelasnya Abu Bakar. Pantas kita enggak seperti Abu Bakar ya. Masih ragu. Kalau Abu Bakar As-Siddiq. Dan hanya satu-satunya sahabat Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Coba dilihat dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Di situ. Ada yang hafal? At-Taubah ayat 40. Ketua DKM hafal. At-Taubah ayat 40 ya. Saya enggak hafal. Nanti dibuka. Dan di situ disebutkan tentang temannya Rasulullah di Gua Sur, tidak ada lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, Rasulullah sama Abu Bakar masuk ke dalam Gua Sur. Di situ adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 40 disebutkan. Lanjut nomor 4. Wa kana muhabban ila Quraisyin wa kana la anna sapa Abu Bakar ana iku muhabbaban disenengi, didemeni ila Quraisyin maring kaum Quraisy. Bisane didemeni ning kaum Quraisy ku priwen? Yuwasi ajizahum. Yuwasi melasi sapa Abu Bakar ajizahum wong sing lagi sengsara. Wong sing lagi sengsara ku dieman ning Abu Bakar. Wa yaksibu
lan nulungi sapa Abu Bakar faqirohum ing wong fakir ning wong kafir ya ning wong fakir ning wong beli duwe golongane wong Quraisy. Jadi nangapa Abu Bakar didemeni ning kaum Quraisy? Karena Abu Bakar iku akeh melase ning wong sing lagi sengsara karo akeh nulungane ning wong sing beli duwe. Fenomena yang terjadi hari ini bakal lagi anak batur sengsara seneng. Bakal anak batur lagi melarat puas sirah. Itu fenomena yang sekarang terjadi. Ya, mudah-mudahan kalian sering mengikuti kajian seperti ini bisa meniru sifat-sifat sahabat-sahabat Rasulullah. Bukan hanya kalian, saya juga sebenarnya lagi belajar. Ya. Wa kana muhabbaban ila Quraisyin yuwasi ajizahum wa yaksibu faqirahum. Jadi sahabat Abu Bakar itu disenangi oleh golongan Quraisy, oleh kaumnya karena beliau selalu merasa membantu orang-orang yang kesusahan dan juga orang-orang yang fakir miskin. Itu Abu Bakar. Abu Bakar itu yang di sini tidak disebutkan adalah beliau memiliki istri 4. Ya, orang kaya, kamu usaha aja belum jadi, minta hayalan 4 istrinya, ya jangan dulu lah. Ya, istrinya 4 itu pertama adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah binti Abdul Uzza. Itu waktu sesama masih menjadi musyrik lah, penyembah-penyembah. Waktu Abu Bakar sama Qutailah masih sebagai seorang musyrikin, masih belum masuk Islam, masih menjadi orang penyembah berhala. Mempunyai 2 anak bernama Abdullah dan Asma. Tapi setelah masuk Islam, istrinya tidak masuk Islam. Siapa tadi istrinya? Qutailah binti siapa? Abdul Uzza. Itu enggak masuk Islam, tetap menjadi orang musyrik. Abu Bakar masuk Islam, kedua anaknya juga masuk Islam, yaitu Abdullah dan Asma. Kemudian cerai, nikah lagi dengan istri yang kedua bernama Ummu Ruman binti Amir. Nah, Ummu Ruman binti Amir ini juga seorang muslim, memiliki keturunan 2 juga yang bernama Abdurrahman dan Siti Aisyah. Ini nanti yang dinikahi oleh Rasulullah. Jadi Siti Aisyah itu adalah ibunya bernama Ummu Ruman binti siapa tadi? Binti Amir. Jadi Abu Bakar punya istri kedua bernama Ummu Ruman binti Amir, memiliki anak Abdurrahman dan Siti Aisyah. Siti Aisyah ini kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Istri yang ketiganya itu bernama Habibah binti Kharijah. Dengan Habibah binti Kharijah ini Abu Bakar memiliki seorang putri yang bernama Ummu Kulsum. Bernama Ummu Kulsum. Kemudian istri yang keempatnya adalah
bernama Asma binti Umais, memiliki seorang putra bernama Muhammad. Jadi bukan lucu ya, memang kebetulan Abu Bakar itu memiliki satu menantu bernama Muhammad dan dua putra bernama Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullah dan Muhammad bin Abu Bakar. Bukan hanya itu, Abu Bakar juga memiliki dua nama lagi. Yang satu putrinya bernama Asma binti Abu Bakar, dan juga istrinya bernama Asma binti Umais. Jadi ada nama yang sama. Makanya orang Arab menyebutkan namanya selalu menyebutkan binnya, bin dan bintinya. Karena memang pada saat itu banyak nama yang sama. Jayadi di sini Suka Selamat berapa Jayadi? Kalau disebutkan binnya baru oh iya Jayadi itu. Oh iya Jayadi itu. Ya binnya disebutkan, kalau di kita kan enggak. Kalau di Arab disebutkan semua karena untuk membedakan keturunannya siapa ini jelas. Yang lebih ngeri lagi di Indonesia banyak anak-anak yang tidak memiliki keturunan, nasabnya enggak jelas. Orang Indonesia begitu. Nasab ini anak temunya lahir dari mana, bapaknya siapa, ibunya siapa, enggak jelas. Nah, kalau di Arab enggak ada orang yang enggak jelas. Semuanya silsilahnya jelas. Itulah kekurangan kita. Bukan kekurangan kita, jangan-jangan kita lebih jahiliyah dari orang Arab. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang Arab masih punya silsilah keluarga. Ya, masih punya silsilah keluarga. Kadang-kadang kita di sini nggak jelas silsilah keluarganya. Larinya ke siapa ini anak? Lanjut. Sampai mana? Udah selesai ya. Sekarang as'ilah. Udkur nasaba Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Sebutkan nasabnya Abu Bakar. Jawabannya ada di nomor 1. Nasabuhu huwa Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir. Itu pertanyaan nomor 1. Terus mata wulida radhiyallahu anhu. Nah, di sini mata wulida radhiyallahu anhu. Ada yang disebutkan tidak di situ? Mata wulida. Wulida itu kemarin apa? Mabni majhul. Apa mabni majhul? Mabni yang tidak disebutkan fa'ilnya. Makanya cukup mata wulida. Tidak disebutkan mata wulida Abu Bakar, tapi cukup mata wulida radhiyallahu an. Masih ingat rumusnya seperti apa? Kalau yang fiilnya itu 3 huruf, maka duma awaluhu wa futiha qabla akhirih wa kusiruna qabla akhirih. Jadi pertamanya dibaca dhammah, sebelum akhirnya dibaca kasroh. Kataba menulis, kalau ditulis kutiba. Membaca qoro'a, kalau dibaca kuri'a. Makan akala, kalau dimakan akala, makan. Kalau dimakan ukila. Itu pinter. Membuka fataha, dibuka futiha. Pinter. Menghapus masaha, kalau dihapus
musiha, dihapus. Musiha. Apalagi kata-kata kerja yang ringan-ringan saja yang sehari-hari kalian dipakai. Labisa yalbasu. Labisa, ini yang apa ya? Bukan sulasi ya. Yang sulasi mujarrad saja dulu. Sulasi mujarrad, memukul. Apa memukul? Doroba. Turiba. Apa artinya? Dipukul. Pintar. Ya. Turun. Nazala. Diturunkan. Nuzila. Siapa lagi? Berkumpul. Jamaah. Jumi'ah. Apa artinya? Dikumpulkan. Pinter. Ya, gampang bahasa Arab. Oke, cukup. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.